Oke, halo, kita ketemu lagi nih di obrolan karir digital yang terbaru. Kita bakal ngomongin tentang pekerjaan pastinya. Pekerjaan digital khususnya yang fit di tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa semua alumni ya. Di sini mah semua alumni, tapi ada lecturer juga. Boleh dong kenalan dulu siapa? Nama gue Benhard, dulu gue alumni Purwadika JC UI UX itu gelombang 4 tahun 2020. Dulu sebelum jadi masuk program UI UX itu gue kerjanya di bidang accounting, finance, auditing, terus masuk UI UX, habis itu gue long short story-nya gue di Topet, habis gue di Topet itu gue sambil ada beberapa freelance juga, part-time malamnya, habis itu ke company Freelance apa tuh? Product design juga. Product design juga. Iya, tapi kayak takes 3-4 jam perharinya. Gitu. Habis itu setelah itu masuk ke company Singapura fintech setahun, sempat juga ngerasain tech winter, layoff-layoffan itu. 2022 tuh. 2023. 2023. Iya, 2023 awal, 2022 akhir, terus jump in dari satu freelance ke freelance lainnya. Gitu. Dan lu sekarang benar-benar full time designer Product, freelance, product freelance consultant jatuhnya. Dan kebetulan Benhard juga bisa diceritain bahwa lulusan dari startup unicorn ya. Betul. Startup unicorn. Startup unicorn. Terbesar di Indo juga, jadi nanti boleh diulik-ulik aja ke link-nya sih. Oke, sekarang nih, silakan. Perkenalkan, nama gue Roger, sekarang jadi student di Purwadika. Kebetulan ngambil bootcampnya itu di Purwadika Jakarta, ngambil job monitor visual design, dan sekarang lagi masuk ke tahap intern. Sebelum belajar kemarin udah dapat 2 freelance juga. Freelance pertama itu dapatnya itu di Fujifilm, terus yang kedua itu ada dapat dari Makers namanya. Belum lulus udah dapat freelance. Iya, udah dapat freelance. Keren. Dari mana tuh? Nanti di-spill ya. Oke, silakan Ujay. Halo, nama gue Ujay. Sebenarnya alumni juga. Tahun 2019 di Bandung, jurusannya DM. Terus setelah lulus dari Purwadika awal 2020 kerja full time dulu awalnya. Backgroundnya itu teknik industri sebenarnya, terus switch karir, ikutan program DM, lulus Januari 2020 tadi. Terus gak lama ya, mungkin nganggur cuman sebulan, Februari langsung dapat kerja. Full time setahun, ya pindah sana sini segala macam. Terus sekarang gue jadi pengajar di Purwadika, jurusan DM juga. Oke, kalau kita ngomongin percuanan nih ya, di Tokped gimana nih cuan lu? Apakah kalau lu compare nih dengan yang tadi lu kerja jadi accounting dengan di Tokped pertama kali nih ya, lu baru lulus kan itu berarti kan? Sebenarnya kalau kita hitung timeline, misalkan di bidang accounting atau di konsultan publik di dunia ekonomi ya, itu dia akan ada periode kenaikannya. Tapi kalau di bidang digital nih, boleh dibilang starting bisa dibilang sama nih, sama di starting pointnya di bidang ekonomi atau di bidang konsultan. Tapi kenaikannya itu yang bisa lebih cepat. Jadi kalau gue bisa bilang dalam 10 bulan, itu gue langsung lewatin gaji gue dulu yang sebelumnya di audit. Gitu. Gak nyampe setahun malah. Iya, dan maksudnya dalam 10 bulan itu tuh lo langsung bisa ngelewatin 2 digit gitu intinya. Lu di Tokped berapa lama sih? Di Topet setahun. Setahun, dan itu pun kalau di ini jauh, pokoknya lebih dari yang sebelumnya ya. Yes, dan itu kan karena gue pas di Topet, gue sambil malamnya gue ngambil freelance, part time. Tuh, ini nih yang jadi seru akumulasi nih. kan. Iya. Hustling. Hasilin. Nah ini sebenarnya adalah culture yang mesti kita bangun nih sebagai talenta digital lah gitu. Ya mungkin kalau Roger sendiri mungkin saat ini sudah hustle dulu, tapi full time-nya belum nih ya? Belum, Man. Baru mau masuk internship nih? Baru mau masuk internship. Baru tadi kan interview ya? Iya, sebenarnya tadi interviewnya ini dapatnya itu junior graphic design, tapi masih dalam proses, masih mau dikasih tes dulu sebelum itu. Kalau yang untuk internnya juga sebenarnya udah dalam progres juga. Jadi ini tinggal nunggu aja mana yang bakal duluan, tinggal dihajar aja. Asik. Gimana tuh pas pengalamannya? Pengalaman kebetulan aku itu benar-benar baru terjun di dunia graphic design, dan akhirnya setelah
belajar itu kan udah mau masuk tahap magang nih. Udah mau masuk tahap magang, aku apply di Fujifilm itu karena mereka katanya bukannya tuh intern, tapi tiba-tiba waktu di kontak itu ternyata dapatnya freelance. Malah ditawarin freelance. Malah ditawarin freelance. Jadi dikasih project lah buat ngerjain ini, aku kerjain. Terus kemudian aku karena udah mau selesai karena dihitungnya itu per project, dan akhirnya aku coba apply lagi. Dapatnya freelance lagi, dapat 1. Sambil menunggu intern, aku dapat freelance waktu itu. Lu modal apply-nya pakai apa? Porto itu karena semenjak kita belajar itu di akhir sesi belajar 4 modul itu kita masuk untuk bangun portofolio. Selama DC yang udah kita challenge yang udah kita dapat, itu kita bangun portofolio, dan dengan portofolio itu aku gunain buat apply Modal untuk apply intern sama freelance waktu itu. Keren. Ini baru yang namanya hustle dan manfaatkan networking. Sama emang niat. Itu yang paling kuat sebenarnya. Nah, mungkin kita ngomongin tentang freelance nih. Boleh. Freelance itu pekerjaan gimana sih sebenarnya? Maksudnya kalau dari sisi kita nih sebagai full timer nih, freelance itu bisa ngedukung apa sih dari sisi kalian gitu? Maksudnya kayak semenolong apa sih freelance, dan apakah berhubungan dengan skill tuh kalian yang didapat dari Purwadika gitu? Kalau ngomongin freelance sebenarnya aku juga belum terlalu banyak tahu ya kalau freelance itu dia itu bakal kerjanya itu kayak apa, seperti apa. Nah seperti itu. Tapi waktu aku freelance itu gimana ya? Selama freelance itu kan dikasih project tuh, karena baru pertama kali ngerasain yang namanya real project yang dikasih brief itu, brief yang kompleks itu benar-benar kita harus sederhanakan sesimpel mungkin. Itu buat aku tuh benar-benar sulit banget. Maunya klien itu benar-benar harus kena. Jadi mereka tuh suka. Nah itu seperti itu. Jadi yang menurut aku freelance itu, ini salah satu ngebantu juga. Misalnya kita tunjangan hidup itu kurang, freelance itu bisa digunakan sebagai tambahan. Masalah pembayaran. Pengen tahu nih dapurnya nih. Kira-kira dapat apa deh gitu. Maksudnya kalau dibanding misal handphone kah atau apa gitu. Dapat mobil sih. Benda. Dapat mobil. Serius? Enggak. Jadi karena emang masih awal, jadi yang dikasih itu yang benar-benar menurut aku sih ya nggak apa-apa dapat seberapa dapatnya. Yang penting sikat dulu ya. Yang penting sikat dulu. Apapun itu kita benar-benar tes, istilahnya tes mental kerja seperti apa nanti ke depannya. Experience juga. Jadi menurut aku tuh kayak mental, misalnya aku tuh sempat ngomong sama lecturer aku juga, aku sebenarnya udah siap nih mau dihajar sama agensi, aku bilang gitu. Dihajar sama agensi aku bilang gitu. Mentalitinya bagus. Iya, Itu tadi, mau tadi. Iya. Mungkin tadi gue belum sempat bilang ya, waktu gue mau masuk Topet itu, gue bilang ke diri gue, jadi kan ikut program juga tuh. Bener, gue harus punya kepala, gak apa-apa deh gue riset pendapatan gue. Satu. Terus dari programnya Topet itu kan ada Product Design Academy. Mental gue tuh udah gini, ini sampai gajinya di bawah UMR atau bahkan gue kayak anak magang gak digaji, gue ambil. Tadi tuh dia bilang itu, gue langsung kayak kena nih, bener nih mentalitinya. Soalnya ada satu pengalaman teman aku juga, dia freelance. Karena sebenarnya dia kalau mau dibilang pengalaman emang dia udah di atas sih. Cuman aku tuh kayak ngerasa panas banget karena pas aku nanya dia, ditanya-tanya lah kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang freelance kamu, aku cuma iseng-iseng nanya freelance kamu dapat berapa nih? Dia nggak mau kasih tahu awalnya. Cuma aku coba ini lagi, terus dia bilang oh freelance aku tuh segini. Terus dia bilang udah bunyinya itu udah jutaan. Ya mau 8-9 juta gitu. Aku tuh kayak ngerasa panas banget kayak wah punya aku cuma segini, ini aku benar-benar harus coba terus nih sampai aku bisa. Iya harus benar sampai dapat yang seperti ini nih. Portfolio dulu lah. Bernard nih, sebenarnya Bernard tuh full freelance ya Bernard sekarang. Iya sekarang lagi full freelance. Full time freelancer. Nih. Sekarang ada pekerjaan baru nih. Full time freelancer UI UX design. Itu kan keren gitu, maksud gue. Apa ya, mungkin kalau dari sisi image kali ya, freelancer itu kan kalau kita lihat work from anywhere gitu, work from Bali gitu ibaratnya gitu. Itu tuh keren gitu. Cuman apakah sekeren itu pendapatannya, dan apakah sekeren itu ketika lu ngejalaninnya? Kayak sebenarnya bisa dibilang kalau pendapatan itu beragam nih. Kayak kata Roger, ada yang kecil pun kalau emang lu butuh buat jalanin operational lu, ya kerjain aja, karena kan lu pikirnya dua arah nih. Satu lu dapat benefitnya dalam bentuk increment, satu lu dapat portofolio. Iya kan? Iya. Jadi jalanin aja tuh. Terus yang kedua,
terkait keren atau enggaknya tuh gue mikirnya lebih ke gue sekarang lebih sering dapat role itu product design consultant. Nah, as lu consultant itu tuh lu bisa ngasih saran ke C-level, ke CTO, ke COO, bahkan ke CEO langsung. Jadi lu bakal work closely dengan C-level. Dan di situ dapat ilmu bagus banget kan? Yes, lu dapat networking, lu bisa belajar how to manage company dari mereka. Dan lu juga bisa nuangin lebih ekspresif tentang ide-ide lu gitu. Bener-bener. Gitu Lu lebih sih. bebas ngobrol juga ya dengan si level gitu. Betul. Maksudnya kayak ideation lu yang ini produknya harus gini. Iya, beda kan sama yang kayak korporat yang unicorn lu udah berlayer kan. Iya, benar. Gitu. Itu sih. Iya ya. sih, memang mungkin kalau bisa dibilang keunggulan klien freelance tuh ya kayak gitu ya, lu bisa langsung ketemu business owner, even business owner, dan lu bisa tahu nih pikiran mereka, mindset mereka saat bekerja, saat berbisnis. Abis itu lu bisa kayak belajar, ibaratnya kayak daripada kita ikutan workshop yang yang kayak gitu ya, maksudnya kayak apa namanya motivator, lu mending ketemu langsung nih business owner gitu, how to running their company dan lain-lain. Itu tuh sangat berharga banget. How gitu they ya. think, how they work itu Benar sih. itu di apa ya, di kampus manapun kayaknya nggak ada deh. Nggak ada gitu. Kayak mungkin seorang pengusaha sukses itu menjadi dosen tamu yang sangat jarang di kampus. Nah ini kita jadi klien kita dan mungkin jadi partner kita bahkan. Iya benar-benar ya. Gitu. Makanya kalau ngomongin keren atau enggak, bukan lebih ke kerennya, tapi gimana kacamata lu ngelihat apa nih yang bisa kita dapat nih. Gitu. Nah, masalah pendapatan nih Ben, lu udah dapat apa nih dari freelance doang deh yang di samping dari sisi lu full timing? Oke. Kalau freelance bisa dibilang tuh gue udah ngalamin beda-beda nih. Waktu itu kayak lagi dapat banyak banget, terus kayak lagi jadi biasa banget gitu. Waktu dapat banyak banget tuh kayak gue sempet jalanin kayak 3 kerjaan bersamaan. Jadi kayak 3 klien yang berbeda juga. 1 full time, 2 freelance. Case yang berbeda juga. Case yang berbeda juga. Jadi kayak pagi gue kerjain full time sampai sore. Habis itu sore gue ganti jadi part time gue. Misalkan part time yang satu itu butuh waktu banyak, itu gue habisin dari jam 7 sampai jam 12. Nah mungkin yang part time berikutnya itu di hari besoknya. Gitu. Pernah tuh kayak gitu. Nah untuk yang kayak gitu pasti dapetnya jauh lebih gede tuh daripada gaji full time doang. Bahkan lebih gede dari full time ya. Iya. Iya. Yang itu yang tadi mungkin gue mention kayak dalam 10 bulan gue bisa ngelewatin gaji gue di profesi gue yang sebelumnya. Gitu, bahkan nyentuh 2 digit dalam 10 bulan. 2 digit. Iya, it's possible gitu. Tapi balik lagi in accumulate kan. Gimana kita manage itu. Intinya manage keuangan juga itu penting banget ya nanti sebagai seorang freelancernya. Full time. Oke, maksudnya kita tetap kita coba cari full time tapi punya side hustle dengan freelance itu akan sangat membantu lah ya ibaratnya dari sisi ekonomi udah pastinya gitu kan. Ujay ini, gue tahu sih kalau pendapatan Ujay udah DP mobil ya Jay. Gimana Jay? Lu kan banyak banget nih freelance nih ya. Maksudnya kayak ada artis ternama ya, Ada 2 artis ternama yang udah di maintain sama Ujay ya sebagai saat freelancing ya. Iya. Saat menjadi freelancer. Gimana Jay? Ya baik lagi ya, ini mungkin buat beberapa orang terasa kurang sehat ya. Mungkin jam tidur berkurang, gitu ya. Benar. Itu Mungkin memang makan jadi berantakan. Cuman betul. Selain uang, ya tadi fuelnya tuh bensinnya tuh karena gue telat mulai. Gimana caranya? Gue harus jam terbangnya sama kayak mereka, tapi nggak selama mereka. Betul. Jadi ya waktu itu tuh full time 1, freelance-nya 6. Tapi nggak sendirian ya, sama teman-teman Prodika kebetulan. Jadi teman-teman gue di Bandung tuh ya sekelompok dulunya berempat sampai detik ini itu masih suka project bareng. Tuh, nggak Itu sendirian yang sih. lu bikin ini sendiri juga kan? Ya, bikin agensi-agensian lah ya. Bikin agensi sendiri. Ya itu terus singkat cerita ada agensi tapi visual design, agensi motion. Iya. Pas gue lihat briefnya, boleh nyebut nggak ya? Apa tuh? Nyebut apa nih? Google Indonesia. Oh ya boleh aja. Waktu itu campur aduk sih. Kayak gue bisa nggak ya? Gue deserve nggak ya? Gitu. Kok bisa ya ketemu Google Indonesia gitu? Jalurnya panjang sih, cuman intinya ketemu lah. Tapi ya balik lagi karena pandemi segala macem, tim gue cuman sampai di tahap pitching. Meskipun gagal nggak jadi klien beneran, at least gue udah bisa ngebuktiin gitu. Gue
content strategist waktu itu sama campaign planning. Sampai ke KOL bahkan. Ya singkat cerita itu ya. Kita bikin planningnya segala macam, sayangnya nggak masuk. Terkesan klise mungkin ya, tapi jujur 50% gue semangat belajar, berkarir, 50% ya dibantu networking. Mulai dari bantu senior di kampus, Jai, gue punya brand. Gue liat LinkedIn lu sekarang lu anak DM, mau bantuin brand gue nggak? Awalnya gitu doang. Terus tiba-tiba tadi ketemu Google, tiba-tiba aja dari networking gue ketemu sama Dimas Danang Darto tahu ya? Darto yang terkenal. Mas Danangnya dulu The Comment ya? Iya, The Comment yang terkenal. Itu gue denger ya, gue sebagai anak Bandung yang anak gaul Jakarta apa sih dengernya Prambors. Mereka telan Prambors kan. Tiba-tiba masuk The Comment, secara ya gue fans sama mereka berdua. Itu dari komedinya ya yang lain. Terus tiba-tiba ketemu depan muka gitu. Salaman, ajak main ke rumahnya. Udah akhirnya setahun kali ya gitu. Bantu dia video klip segala macem. Terus sosmednya dia bulanan. Istrinya juga gue bantu. Terus ya lumayan banyak sih. Terus jadi impian gue dengan kayak gue pengen ngejar jam terbang teman-teman gue yang lebih dulu. Itu kayak kejadian. Gue emang nge-push diri gue sendiri. Gue harus pegang semua industri. Gitu ya, retail, B2B, apa tadi namanya personal branding, gitu ya, public figure. Terus tadi ya ngomongin soal karang hubungan dengan jam terbang dan cepat. Ini nggak tahu ya berlaku di teman-teman apa enggak. Kalau mau cepet jago di anak DM ya, kalau nggak di agency kerja di retail, udah itu aja. Ya. 10-10, 11-11, 12-12, ya FMCG. Ya. Yang super agile ya. Iya. Super agile. Ya mental kena dikit. Tapi ya udahlah. Kalau emang semangat growth, ya yang gue alamin sih di situ. Gitu. Dan sampai pada akhirnya pernah freelance as personal, pernah freelance nge-team, pernah freelance under company lain di agency gitu ya. Kayak sama Jai, gue nggak ada tim nih, tapi gue pengen ajak lu freelance under PT. Tuh, bisa-bisa aja. Bener. Jadi freelance tuh banyak banget. Iya banyak Maunya sendiri bisa. caranya lah ya. Iya, Caranya. Balik lagi nih masalah nyari nih. Gue tadi kan ngeliat tadi Ujai sempat ada networking dengan Purwadika. Benar tadi juga sebelum acara ini tadi cerita bahwa dia lagi freelance sama Teman-teman alumni juga. Ini kita masalah networking nih. Networking di Purwadika sendiri nih. Jadi ibaratnya ternyata networking di Purwadika sendiri itu menghasilkan rezeki juga nih buat kita semua sendiri gitu. Maksudnya kayak mungkin Ujai teman se-batch Teman se-batch, teman se-batch akhirnya bikin agensi-agensian sendiri. Terus ya itu maksudnya dari keunggulan dari kita tuh sebenarnya emang networking kita sendiri gitu. Benhar tadi siapa? Jadi kalau gue itu ada teman se-batch, dia kerja di provider SaaS gitu, abis itu sekarang dia di perbankan digital, itu yang se-batch gue. Tapi gue freelance-nya itu ya ikut agensi temen gue juga yang dari alumni ini, tapi beda batch sama gue, dia lebih dulu. Tapi lu waktu itu kenal nggak? Waktu di Purwadika belum, tapi di Purwadika kan itu tuh ada PAC kan, Purwadika Alumni cuman Club. ya karena kita sama-sama alumni jadi kayak kesannya punya satu ini ya. Iya. Nah, gue kan ketua alumni juga kan, tribe leader di alumni club. Nah, sering ada acara. Ketika acara itu gue jadiin ajang networking buat teman-teman sama buat gue juga, gitu. Jadi emang pertama kali si klien ini tuh dari teman seangkatan gue itu jatuhnya mau ke gue, karena si teman gue bilang, gue suka sama style design lu, tapi gue nggak work under PT. Bener tuh kata Oji tadi, lu bisa kayak kerja under PT orang atau lu solo atau lu ada tim gitu kan. Ya, gue juga pernah tuh nge-solo juga kayak gitu. Nah, karena majority banyak solo atau tim kecil, gue nggak ada PT-nya nih. Terus pas networking, gue kenalan lah dengan si teman gue nih, ada satu orang, ada kreatif agensinya dia, yang tadinya ditawarin ke gue bilang, ada nih teman gue, dia udah ada PT-nya, bisa nebeng sama dia gitu kan. Gue pertamanya nggak ikutan, tapi seiring berjalan waktu, kayaknya timnya dia tuh ada reshuffle dan butuh komposisi baru. Akhirnya dia manggil gue, jadi yang tadinya kliennya itu pengennya ke gue, terus gue kasih ke temen gue, ujung-ujungnya gue juga yang kerjain gitu. Itu dari PAC gitu. Jadi gitu. ya seputar-seputar itu juga. Seputar-seputar itu juga. Rezeki kita tuh ya seputar dari Purwadika, ibaratnya dari alumni, networkingnya masih di situ-situ juga. Teman Teman kelas. Oke, kalau kita ngomongin masalah
pekerjaan lah ya. Tadi kan kita udah sebutin pekerjaan di talent digital itu kan banyak nih. Full time lu bisa, terus freelance lu bisa, project, bikin startup dan lain-lain bisa gitu. Jadi mungkin di sini ada Ujai sama Bernard kali yang udah berpengalaman antara itu dua tadi ya, full time dan freelance nih. Perbedaannya apa sih? Apa sih yang bikin lu harus kuasain dua-duanya kah atau? Kalau dari gue sih, jadi gue pernah waktu itu di fintech dari Singapura namanya Spendmo. Terus itu gue sambil freelance. Perbedaan paling signifikan yang gue rasain adalah selain ada insurance itu udah pasti kan. Dental, kacamata itu udah pasti. Jadi benefit ya? Benefit. Itu increment benefit lah yang ada di full time gue. Tapi ada satu misalkan yang paling signifikan tuh dari company gue nerima flexible benefit. Yang ibaratnya gue bisa spend itu untuk tools kerja selama setahun, nanti setahun kemudian di refill lagi gitu. Nah itu nggak dapat gue di freelance. Tapi di freelance itu, nah ini ada cerita lucu mungkin ya. Jadi gue pernah dapat satu freelance dia di construction company ada di Jakarta, tapi dia investmentnya dari Singapura. Saat itu dapetnya caranya gini, gue nge-WA temen gue karena gue tahu company itu nyari orang. Dan temen gue ini temen networking gue waktu gue kerja di Spendmo. Dia masuk ke sana, terus gue WA, company lu lagi nyari product designer ya. Itu terus oke, iya nih, lu mau nggak langsung interview sama CTO-nya. Nah pas di situ ini hubungannya ke benefit itu adalah pertama kali gue ditawarinnya as full timer di situ. Tapi gue harus dedicated datang ke kantor. Nah gue menanyakan boleh nggak gue remote. Terus dia bilang ya udah deh lu as product design consultant not full timer tapi lu boleh remote kalau as consultant freelance gitu. Nah itu salah satu bentuk deal benefit yang bisa lu temuin di freelance. Kalau lu as full time kan pasti dengan increment benefit yang tadi gue ceritain, mungkin asuransi, dental dan kacamata, mungkin lu diharuskan WFO. Tapi kalau freelance lu bisa nego kayak gitu. Misalkan lu bisa nego kayak yaudah deh gue nggak usah dapet laptop, gue pakai laptop sendiri tapi gue remote. Atau lu bisa kayak oke gue dapet laptop tapi gue remote as freelancer, nggak usah as full timer. Dan mungkin harganya juga lebih mahal daripada gaji di full timer gitu ya, bisa seperti itu juga. Ada kemungkinan gajinya bisa lebih mahal, ada kemungkinan gajinya nggak full timer gitu. Depend on kayak work hours yang lu nego di agreement lu di kontraknya gitu. Gimana aja? Ya, kalau gue pengalaman freelance bisa gue bagi di 2 timeline kali ya. Sebelum menikah sama setelah menikah. Timeline beda nih. Dulu sebelum menikah full time itu ya udah ngembangin karir sambil belajar dan lain-lain gitu ya. Karena full time jadi aman rasanya gitu. Yang penting lu ngerjain task lu hari-hari gitu ya. Ketika lu lagi ada lagi pengen kayaknya gue bisa ngasih lebih deh, ya udah tinggal ya do aja gitu. Nah dulu tuh pembagiannya udah nyari aman di full time, freelance gue tuh buat foya-foya gitu, kasarnya gitu ya, kayak udah nabung makan bulanan, kosan, listrik dan lain-lain tuh gaji full time. Tapi kalau freelance tuh buat foya-foya dulu. Nah sekarang timeline kedua nih setelah menikah, ya full time tetap ya buat kehidupan sehari-hari ya. Pemasukan gue di freelance itu buat yang lain-lain kayak buat liburan gitu ya, buat kayak ya segampang kayak nonton seminggu sekali sama istri, udah itu aja gitu. Tetap foya-foya sih, cuman foya-foyanya bareng sama istri, udah gitu aja. Gitu sih serunya di situ. Dan selain uang nggak tahu nih kalau ya memang butuh uang. Cuman kalau gue sih karena tadi balik lagi gue ada bensin sendiri untuk gue harus nyampe titik mana, nyari aman di full time. Gue meres otak untuk nyari ilmunya di freelance. Tuh. Challenging diri sendirinya di freelance. Karena nothing tulus ya gitu, kayak ya udah lu bagus kepake, kalau enggak nego kepake syukur, kalau enggak ya udah ganti klien baru gitu. Jadi challenging diri sendirinya tuh di freelance itu sih. Tips nyari klien. Dan networking ya. Dan networking. Oke. Siapa dulu nih? Maksudnya kayak lu waktu mencari klien itu pertama gimana? Openingnya gimana? Apa yang lu prepare? Terus bagaimana mengembangkan klien kan nggak pengen cuma satu. Gimana ngembangin dari sampai ke 10 klien dan lain-lain. Boleh Bernard. Oke, misalkan dari gue ya. Yang pertama kali banget sih sebenarnya nganterin gue ke kerjaan pertama itu memang portofolio gitu. Tapi gue ngerasain sendiri portofolio itu harus diupdate.
gitu. Terus pekerjaan-pekerjaan berikutnya, magically ya syukur-syukur itu gue dapet ada yang nggak pakai Portov, jadi mereka langsung nge-challenge pakai interview dan desain challenge, gitu. Nah terus mungkin kalau kita ngomongin kayak problem komunikasi gitu ya, kayak dari DKV sendiri di UI UX sendiri, apalagi digital marketing yang harus banyak pitching. Sebenarnya itu kayak sesuatu yang nggak terhindarkan sih. Apalagi DKV itu ada huruf K-nya kan. Komunikasi. Gitu. Anak UI UX, presentasi project setiap saat ya kan. Jadi jujur gue pribadi juga lumayan berat nih kalau misalkan harus networking sama orang, karena gue lumayan sedikit introvert, tapi gue di Purwadika gue belajar itu kayak pas gue dealing with orang, gue harus networking. Gue harus bisa ngomong nih sama orang gitu. Nah untuk gue ketemu sama job-job freelance gue, yaitu satu, gue mention ke orang-orang kayak gue lagi freelance. Jadi orang tahu Ben tuh freelance, lagi freelance. Itu personal branding. Habis itu kalau ke temen, lu ada job freelance nggak? Gue lagi sambil nyari nih. Dari networking gue kasih nih. Gue misalkan profile gue, LinkedIn gue, atau misalkan gue udah punya portofolio yang bisa dikasih gitu, gue kasih aja linknya kayak gitu. Nah itu kedua. Terus yang ketiga, kan gue pernah kerja nih sama bos-bos gue sebelumnya gitu ya. Mungkin kayak bosnya apa? Yang tadi tuh, brand yang tadi. Tanya aja kayak, kok Pak, Mas itu ada yang punya teman yang butuh jasa ini nggak? Gue lagi nyari nih. Terus nanti dia biasa, oh ya nih gue kenalin sama yang ini. Sempet tuh kayak gitu-gitu. Kayak kan tadi gue juga cerita kayak ada yang gue lewat WhatsApp, ya kan? Gue bilang kayak gue nge-WA temen gue, company lu lagi nyari ya. Terus dia langsung set interview besoknya. Nah kalau di luar itu sebenarnya ada sih platform kayak Fiverr, Upwork. Nah itu yang mandiri lah. Itu yang mandiri, itu yang mandiri. Nah, sebenarnya gue belum terlalu ke sana, tapi itu bisa juga ngedatengin. LinkedIn pun bisa sih. Lalu banyak personal branding di LinkedIn, misalkan simple kayak kita lagi bikin talks di Purwadika kayak gini. Itu lu bisa masukin LinkedIn, orang jadi tahu kan lu practitioner di mana. Terus kayak misalkan gue ngajar di Purwadika nih, atau gue lagi jadi narasumber di Purwadika. Nah itu gue personal brandingin di LinkedIn atau di sosial media. Nah gue sering di approach dari LinkedIn sih sebelumnya gitu. Oke, lu berarti ibaratnya kayak sosmed paling penting lu tuh di LinkedIn ya untuk dapat kalau untuk kerjaan ya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau yang pendiam nih ya ibaratnya introvert dan lain-lain, satu yang pasti paksakan aja dulu sih menurut gue sih. Paksakan aja untuk berpura-pura menjadi extrovert. Ya. Kalau gue sih gitu. Gue still make it ya. bener lah kayak gitu. Walaupun lu introvert, lu coba dateng ke community, ke tempat tongkrongan, atau ke teman-teman lama lu, WhatsApp dan lain-lain. Itu lu buka WhatsApp, cari kontak, paksakan dulu aja menjadi extrovert. Atau ya tadi LinkedIn dan lain-lain itu show portfolio. Terlalu malu. Atau nggak pede untuk ngobrol ketemu orang banyak. Komunitas online banyak banget. Betul, komunitas online lu tinggal ketik-ketik lu bisa di Facebook juga gitu. Ada sebuah forum komunitas isinya anak-anak freelance semua yang butuh pekerjaan freelance dan yang butuh jasa freelance itu ngumpul semua di situ. Ngumpul semua di situ. Banyak gitu. Jadi lu nggak perlu ngomong, bahkan lu nggak perlu show muka lu gitu, ngetik aja gitu. Jadi udah gak ada alasan lagi sih lu mau introvert, mau extrovert atau apa. Lu extrovert mah gampang ngomong, nggak juga. Hari gini mah udah pasti semua juga bisa kalau lu niat aja balikan lagi gitu sih. Role apa aja sih yang bisa jadi freelancer ya? DM dulu kali ya. Kalau di digital marketing tuh kalau kita lihat kan kurikulum Purwadika tuh based on yang terjadi di lapangan ya. Gampangnya dulu deh, kalau di DM itu ada full stack DM, full stack digital marketer. Biasanya buat teman-teman yang pemula nih ya, baru beres program di Purwadika, terus masih pengen cari peminatannya di DM tuh apa? Apakah konten? Konten dalam artian bikin konten ya. Content atau planner ya? content planning gitu ya, sosial media, bikin caption gitu, content ideas. Atau sekarang kalau di TikTok, jadi wajah sebuah brand, content creator-nya gitu. Iya, content creator sih. Ya, yang paling gampang sih biasanya awal gue berkarir itu ya ngelola sosmed, content planning, ideation, sama ya mungkin tipis-tipis belajar ngedesain juga. Meskipun nggak sejago anak-anak visual design ya. Ada CapCut, ada CapCut. Ya, ada Canva, gampang. Ada Canva, gampang ya. Nah, terus kalau mau spesialisasi bisa juga sosial media spesialis gitu ya. Selain cuman bikin konten kalender, konten ideas, bisa juga trend research gitu ya, market research, industry research banyak.
Atau SEO spesialis. Gimana caranya kalau kalian punya aset digital berupa website, itu muncul terus di pencarian Google. Itu ya beberapa case butuh coding sedikit, tapi nggak wajib buat anak-anak DM. Karena nggak harus coding ya, tapi ada website builder namanya. Jadi bisa lah untuk yang nggak bisa ngoding. Terus lebih dalam lagi, ads atau performance marketing atau media planning namanya. Jadi budgeting, terus pengen masang iklan, strateginya gimana. Kalau TikTok harus ada human elemennya gitu ya. Kalau Instagram, Facebook itu harus komersil gitu. Ada motion dan lain-lain. Itu level ketiganya. Level keempatnya mungkin naik ke level senior ya gitu. Junior atau apa ya namanya, officer, terus spesialis, terus naik lagi ke strategis gitu. Itu udah nggak sekedar megang teknis, tapi tadi ngerti data, ngerti trends, ngerti human behavior, apalagi karena DM turunannya sebenarnya ada komunikasi juga, ada psikologi juga gitu kan. Gimana kita membuat sebuah barang atau produk atau jasa, orang-orang tuh nggak butuh tapi jadi butuh. Gitu. Itu kan what people want sama what people needs ya. Itu udah selevel lagi senior. Ya selevel lagi manajer pastinya. Tapi pekerjaan role-role tadi itu bisa di freelancing kan, Jay? Bisa. Dan Bisa. banyak yang butuh juga kan ya? Banyak banget. Itu. Gini, freelance tuh gini ya. Teman-teman jangan takut kalau misalnya, aduh freelance susah nih dapatnya. Udah banyak orang-orang pinter yang sama kayak gua, sama-sama lulusan bootcamp. Meskipun ya bootcamp banyak lah ya. Tapi mereka berani freelance gitu. Nah, jangan takut karena nggak semua orang yang ngerti digital marketing itu mau ngerjain. Kadang-kadang mereka butuh freelance karena nggak ada waktunya atau malas kerjain. Punya uang, bayar orang. Kita masuk tuh di situ. Ya itu opportunity nyari klien tuh. Iya. tadi. Iya. Jangan takut banyak orang pintar, tapi banyak orang pintar yang males, kita yang ngerjain. Betul. Yang penting cuan masuk, gitu aja. Iya. Oke, kalau dari UI UX, Oke, kalau dari UI UX mungkin yang freelance tuh ya, yang paling sering gue lihat itu UX writer. UX writer. Ya. UX writer tuh lumayan capable banget dan fleksibel banget buat jadi freelance. Karena bedanya UX writer sama copywriter tuh, UX writer dia memikirkan tone of voice dari sebuah brand, tone of voice dari sebuah company. Kayak misalkan Gojek, dia tone of voice-nya agak witty, asik gitu kan. Tapi kalau perbankan, tone of voice-nya profesional, formal, mungkin sedikit casual. Nah, dia mikirin experience orang ketika ngebaca tone of voice itu. Jadi kan majority kerjaannya tuh berurusan dengan wording, bikin ibaratnya mini workshop sama tim untuk nentuin tone of voice. Nah, itu dia possible banget buat freelance. Itu dan banyak banget gue lihat lowongan UX writer itu selain freelance dan remote, ya dia kebuka banget buat opportunity kayak gitu. Terus UI designer tuh spesifik, dia ngerjain UI doang. Gitu. Jadi dia ngerjain. Jadi nggak perlu riset experience lah, nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi dia bisa dia bikin aset UI doang, terus dijual. Bisa dia bikin kayak misalkan satu set aset dashboard itu dijual bisa. Atau dia ngerjain UI sesuai dengan requirement yang diminta. UI designer tuh, itu kan yang spesifik tuh. Terus kalau researcher gue ngeliat mungkin nggak sebanyak yang dua itu, tapi bisa juga. Jadi ada role UX researcher doang. Terus naik sedikit lagi itu ada product designer. Nah mungkin gue sedikit banyak kayak yang ada di product designer ini karena gue freelance itu end to end. Jadi dari research, kita ideation, bikin UI-nya juga, bikin prototype-nya juga, habis itu testing ke user juga, hasil testingnya kita bikin ideation lagi, habis itu kita present ke klien, terus kita nanti kliennya udah naik develop, kita QC, quality check. Nah itu product designer, lebih holistik, lebih end to end. Nah itu juga bisa tuh freelance. Biasanya sih company atau yang nge-hire lumayan suka sama yang kayak gitu karena end to end ya. End to end Semuanya gitu. sih. Tapi kalau ngomongin misalkan company-nya pengen budget yang lebih murah, dia nggak ngambil end to end, dia langsung ngambil ke UI doang. Oke. Gitu. Bisa paketan gitu Bisa ya. paketan juga ya. Itu sih role-role itu yang biasa lumayan sering jadi ranah buat freelance gitu. Oke, lumayan seru nih obrolannya hari ini. Kalau bisa
banyak waktu sih pasti akan sampai lama lagi. sampai kita Nggak bahas bisa alien ya sama konspirasi gitu ya. Udah jam 12 gitu biasanya. Jadi ya udahlah, mungkin kalau bisa gue kasih kesimpulan kali ya, mungkin talent digital itu kalau lu mau akses ke income kemanapun, mau full timer, menjadi karyawan di sebuah company bergengsi pun itu pun masih bisa. Tapi ketika lu udah punya akses lain gitu, bahwa menjadi talent digital itu gampang banget untuk mendapatkan side hustle atau side income ya. Side income ataupun side income tersebut bisa menjadikan full time income lu. Gitu. Bahkan dengan talent digital kita juga bisa build satu company sendiri. Yes. Itu bisnis itu yang itu. Jadi gak ada ruginya sih sebenarnya. Lu mau umur berapa, skill digital itu juga pasti akan dibutuhkan. Balik lagi gitu. Umurnya panjang. Umurnya masih panjang. Lu umur 30 tahun terus ibaratnya gini, lu udah berumur 30 tahun ke atas deh. Terus aja gue kayaknya telat ya belajar digital gitu. Enggak akan telat. Lu bisa aja bekerja dengan pekerjaan lu sekarang, tapi lu punya side hustle di digital itu sangat besar kemungkinan gitu. Gitu. Lu jadi akuntan tapi lu ternyata jadi UI designer, side hustle lu ataupun web developer gitu, itu sangat besar banget kemungkinannya. Jadi tidak melihat umur sih sebenarnya, karena digital harus dikuasain umur berapapun sih. Ya nggak sih? Oke, thank you udah ikutan ngobrol-ngobrol kita. Yang pasti jangan lupa like, subscribe, komen, share. Ya pokoknya kita ngobrol ya, diskusi juga di kolom komen. Nanti silakan kalau emang ada request tema apa lagi juga boleh di kolom komen di bawah. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di obrolan karir digital di episode yang berikutnya. Oke, thank you guys. Bye.